Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 60 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lamnya ini disebut dengan lam mutlak. Dengan syarat lam sukunnya di hadapannya bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ro. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Qul hal. Huruf lam kedua juga sama, ini disebut dengan lam mutlak. Sebab di hadapannya bukan huruf lam lagi dan bukan huruf ro. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Qul hal unabbi'ukum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf ba, maka bunyi mim sukun didengungkan terlebih dahulu. Jadi kita tahan dulu bunyi M-nya. Unabbi'ukum bisyarrim. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq. Sebab ro berharokat kasroh tanwin, maka dibacanya tipis, ri. Bisyarrim. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah. Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwin dileburkan ke mim disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya M dan tahan. Bisyarrim min. Ada hukum ikhfa awsat. Karena nun sukun menghadapi huruf dzal, maka bunyi nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf dzal disertai dengung. Min, mau bilang dzal. Min dza. Dza hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf dzal berbaris fathah panjang, maka dzal panjang 2 harokat. Min dzalika masu. Su hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka sa panjang 2 harokat. Masubatan. Tan ada hukum izhar halqi. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf ain. Maka tanwin dibaca jelas. Jadi bunyinya masih bunyi N. Matsubatan inda. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Sebab nun sukun menghadapi dal ya. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju dal disertai dengung. Dengungnya sedikit saja. Indallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Sebab harokat huruf sebelumnya fathah, maka lam dibaca tebal. Indallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Indallah. Allah hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Jadi kalau berhenti lamnya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan.
indallah. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Man, ada hukum idgham bila gunnah, sebab nun sukun menghadapi huruf lam, maka nunnya dileburkan ke lam, tidak ditahan, tidak disertai dengung. Man, tekan aja. Man la'anahullah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya dhammah, maka bacanya tebal. La'anahullahu. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak dibaca atau idgham syamsi dimasukkan. La'anahullah. Allah matobi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Man la'anahullahu wa ghadiba alai. Lai ada harfulin, sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut. Alaihi wa ja'ala minhumul. Min ada izhar halqi, sebab nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu huruf ha, huruf tenggorokan ya halqi itu. Maka nun dibaca n, jelas, tidak perlu ditahan. Minhumul. Ada hukum alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam dibaca jelas, izhar qamari. Minhumul qiradata. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka ra-nya tebal. Al-qiradata wal. Wal ada alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kha, maka lam dibaca dengan jelas. Wal khana. Na matobi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Wal khonazira. Zi hukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka zai panjang 2 harokat. Wal khonazira. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Wal khonazira wa abadat. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf to, maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Wa abadat to. To matobi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka to panjang 2 harokat. Taghut. Ghut apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya ta. Maka jika berhenti ghain panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Taghut. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.